Ya, ini kami dari kelompok piro kene, Nduk? Nggak tahu. Hah? Pendi. Ya, dari kelompoknya Dimas. Rolling action. Halo. Kenalin, nama gua Dika. Halo, aku Setioko. Di sini saya Pandu. Kenalin, gue Dimas. Gue Zafar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkuliahan ergonomi 2. Pada proyek ergonomi 2 kali ini kita disuruh mendesain acara di sebuah kawasan desa Balirante yang ada di Sleman, Yogyakarta. Di sana kita akan membuat acara balapan softbox race yang pernah dibikin di luar negeri. Itu tentang balapan mobil kotak sabun yang isinya nanti bakal ada balapan, rintangan-rintangan, jalanan yang turun. Nah, itu. Tema yang kita angkat kali ini adalah kebebasan berekspresi dalam kemajuan budaya Pulau Jawa. Itu kenapa? Kita lebih menekankan kepada lokalitas yang ada di Indonesia yang disatuin di dalam satu acara softbox race tentang garis imajiner, konsep garis imajiner, karena Jogja terkenal dengan filosofinya dan sekalian branding juga karena ketepatan di Jogja, branding dengan ikon-ikon yang ada di Jogja, yaitu Gunung Merapi, terus Tugu, terus Keraton, Kandang Menjangan, Panggung Prapiak, terus Pantai Selatan. Jadi di garis imajiner itu sebenarnya punya filosofi perjalanan kehidupan manusia. Itu berawal dari Laut Selatan sampai ke Merapi. Itu melambangkan proses kehidupan manusia dari kecil sampai meninggal. Untuk tema yang diambil pada proyek Softbox Festival ini adalah Bohemian dan Rainforest. Jadi kenapa Bohemian? Karena Bohemian itu tuh menjadi ciri khas desain pattern yang mungkin banyak anak muda suka juga dan lagi kekinian juga, bisa dikolaborasikan sama culture budaya setempat gitu, apalagi budaya Jogja gitu. Kenapa kita pilih rainforest atau hutan hujan tropis? Karena memang site-nya itu, vegetasi di sekitarnya itu memang kayak hutan hujan tropis, dan kita juga di Indonesia kan, Indonesia terkenal juga iklimnya tropis, jadi memang kita memakai suasana dan vibes-nya itu seperti di hutan hujan tropis gitu. Kita di sini menggunakan color scheme warna-warna yang berani, yaitu merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Nah, kita akan di situ tuh kita ingin memberikan kesan merah, artinya itu berani, terus ambisius, kegiatan energik, supaya orang-orang yang ikut tuh semangat. Terus memberikan juga kesan fast, kecepatan, kesan aerodinamis. Dan warna kuning kita menggambarkan di situ warna natural, warna hutan. Terus warna biru diidentik dengan warna kreativitas. Terus juga hitam putih. Hitam putih biasanya tuh ada di pattern checkerboard itu biasanya identik dengan balapan. Kesan dari gaya bohemian yang kita angkat adalah festival, ada hippies juga karena penuh pattern di situ. Terus bold color karena tadi udah dijelasin. Terus ada culture di mana nanti pattern yang dibawa di bohemian itu adalah pattern Jawa, khususnya batik-batik di Indonesia bisa dimasukin di situ semua untuk gambaran edukasi masyarakat biar tahu nih budaya batik tuh bisa dipakai loh di festival Softbox. Anjay. Vibrasi terakhir itu ada keren di Bohemian ini adalah gaya-gaya anak muda zaman sekarang yang memilih untuk retro. Lebih ke anak-anak muda bisa juga masih bisa selfie di sana gitu. Karena emang desainnya itu anak muda banget. Dah, itu aja. Jadi di lintasan softbox itu kita ambil dari konsep garis imajiner. Jadi di awal itu kita ada gate itu nanti dibentuk kayak Merapi. Jadi ada ornamen-ornamen mungkin warna
atau mungkin sedikit bentuk-bentuk dari lava-lava yang keluar. Terus nanti yang selanjutnya yang kedua itu ada Tugu Jogja, terus selanjutnya ada Keraton juga, terus ada Panggung Kerapiak, sama yang terakhir ada Laut Pantai Selatan, Queen of the South. Pada softbox race kali ini kita menggunakan lintasan dengan turunan yang sangat terjal, sangat curam. Oleh karena itu kita juga harus memikirkan safety-nya. Jadi di safety lintasan kali ini pada turunan yang pertama setelah start kita akan menggunakan sebuah obstacle yang berbentuk seperti kayak polisi tidur seperti itu. Fungsinya buat apa sih kok dikasih kayak gitu? Buat menahan lajunya, curamnya mobil yang turun itu. Jadi nggak terlalu kencang, ada penurunan kecepatan di mobil tersebut. Setelah ada kayak polisi tidur seperti itu, nantinya ada lintasan yang menikung. Jadi di sana saya memberikan unek-unek ide saya, yaitu memberikan sebuah kayak panggung tersebut berbentuk seperti miring kan. Nah, itu berbahan multiplex yang disangga dengan rangka besi. Fungsinya buat penerus setelah turunan itu agar tidak langsung ke jurang mobilnya, kan bahaya tuh kalau langsung ke jurang, nanti malah ya repot. Terus jadi itu ada kayak pengaman, jadi agak miring gitu dengan luas sekitar 5 meter, terus tinggi sekitar 3 meteran. Lalu di samping-sampingnya kita juga menambahkan ban bekas agar enggak keluar dari jalur, ibaratnya gitu. Jadi aman lah, nggak sampai keluar jalur. Setelah itu di depan garis finish adalah obstacle yang terakhir, yaitu berbentuk seperti polisi tidur dengan ada genangan air di situ yang melambangkan seperti pantai Parangtritis. Fungsinya yaitu sebagai penghambat sebelum memasuki finish. Jadi setelah finish juga ada sebuah safety lintasan lagi berbentuk seperti bidang yang miring, itu sebagai penerus mobil itu agar tidak langsung turun ke bawah, jadi agak stop gitu. Jadi di situ ada pasirnya juga biar laju mobilnya juga terhambat. Jadi referensi kita kali ini untuk Softbox Festival di Balai Rantai adalah Red Bull Softbox Festival, dan di sana itu ada beberapa penilaian untuk lombanya, yaitu penilaian kecepatan, penilaian dekorasi mobil, dan juga penilaian atraksi mobil yang nanti akan melewati obstacle-obstacle yang sudah disediakan. Jadi aku mendesain mobilnya menjadi 3 tipe, yaitu racer type, yaitu mobil yang desainnya seperti mobil balap, dan itu untuk memang mengejar kecepatan. Lalu ada off-road type yang didesain untuk bisa melakukan atraksi yang menarik saat melewati obstacle. Lalu yang terakhir decorative type, yaitu yang memang dekorasi yang untuk mengimbris dari tempatnya yang berasal. Misal kalau di Jogja aku mendesain mobilnya itu terinspirasi dari canting batik, dan itu kan menunjukkan culture Jogja dan juga memeriahkan acara juga karena memang terlihat menarik dan atraktif. Ya begitu, sekian, terima kasih. Mantap. Ini lokasi sirkuit Softbox, dan ini dimulainya balapan tuh di sini gate-nya. Ukurannya untuk jalan sekitar 5 meter dengan kanan kiri sekitar 2,5 meter untuk area penonton. Lalu di kanan kiri sirkuit, di sebelah kanan ada area hutan bambu, lalu di sebelah kiri juga ada perkebunan masyarakat. Kemiringannya ini cukup curam untuk mendapatkan kecepatan yang biar acaranya ini seru. Ya, jadi kita juga menambahkan pengaman di setiap tikungannya, teman-teman.
agar pengendara lebih terjamin safety-nya. Mantap. Ya, ini kita mencoba gelundung untuk melihat kecepatannya. Merasakan Ini sensasinya. kita lihat saya netralkan. Nah, ini mobilnya saya biarkan gelundung. Nah, bisa dilihat kecepatannya lumayan. Sekitar 40 Ya. km per jam. 30, ini 30. Kalau tidak saya rem bisa 40. Mungkin ini karena beban mobilnya yang lumayan berat, jadi mungkin untuk softbox race bisa 20 km per jam. Nah, ini bisa dilihat experience yang akan dirasakan sirkuitnya. Ini tikungan pertama ya, Mas Bukan Pandu. pertama, betul sekali. Nanti ada pengaman di kanan jalan ini. Oke, di bagian kanan tikungan pertama ya. Seperti itu. Kalau untuk rintangan-rintangannya, Mas Pandu. Rintangan-rintangan ada di jalur yang lurus nanti, Mas. Oke, wah ini kan bisa ada kopi Nah, tuak ini. juga. Ini sebagai tribun penonton Oke. kiri jalan itu. Nah, mungkin di sini ada rintangan-rintangannya, Mas. Oke. Nah ini pun kalau saya nggak rem ini kencang sekali nih, pasti Bisa terbang ini. bisa terbang mobilnya. Nah, seperti ini. Ketiga. Nah kalau ke kanan ya nanti softboxnya masuk ke pedesaan. Betul. Ini tikungan keempat, Wah, nanti ada lumayan. pengapan. Lumayan ekstrim ya. Lumayan sangat ekstrim, Mas. Membahayakan nyawa ini ternyata. Tapi nggak apa-apa, Mas. Realistis, Mas. Iya. Bagus. Nah, ini agak curam, Mas. Lulu. Ini sangat Ini sangat curam ini ya. bisa sampai ke situ loh, Mas. Mas. SD itu loh. Padahal ini saya sama sekali tidak memakai mesin ini. Betul. Ini sudah tikungan keberapa saya sudah lupa, Mas. Oke. Nah, Finishnya sampai ke Mbah Marijan ya. ya perempatan itu depan itu. Nah, itu sangat depan kencang itu sekali. ada Signage perempatan. ya, ada tanda gunung meletus lewat Suruhanan sampai dengan itu. Nah ini ada sampai Cirebon. Masih lurus Mas Pandu? Ya. Oke. Nah, ini kan posisi menurun. Ya. Nanti di finishnya ada pengaman lagi. Oh untuk menyetop ya? Ya, untuk menyetop. Ya. Di mana finishnya ya kalau boleh tahu? Itu masih depan, Mas. Oh Kapuro ini? Iya. Waduh lumayan ya. Murah ini. Disiapkan ambulans kak ini kira-kira? Ada PMI-nya, Mas. Nah, Ini wes on. wis. Jadi seperti kita lihat itu gerbang itu adalah finishnya Gapura itu. Terus itu posisinya kan turun tuh, Mas. Yes. Jadi pas banget tuh buat pengaman di sini. Di sini ada pengamannya. Terus nanti mungkin di lahan sini sebagai titik untuk berkumpulnya yang sudah finish. Oke.